Ini lagi suaranya. Bagus kok, terus saja. Ya, oke. Yang terhormat Ustadz Basuki, kemudian yang terhormat teman-teman dari Ngadem Kiati, juga anak-anak santri dari Ngadem Kiati, tidak lupa Mas Parman dan teman-teman. Terima kasih sudah berkenan untuk join pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, keberkahan sehingga bisa berkumpul bertatap muka lagi dalam acara Zoom meeting pengajian Sabtu pagi dari Ngadem Kiati dan Fatmanaba 89. Alhamdulillah hari ini nanti yang mengisi Bapak Ustadz Basuki, ya Pak Ye. Semoga nanti membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Sebelum mulai kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena waktunya sudah lewat, monggo Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk kajian pagi ini. Sungguh semua hidup itu tidak ada yang tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Semuanya bi'inillah. Kalau sering diingatkan, hidup ini tidak ada istilah kebetulan, bi'inillah. Termasuk kita pagi ini diizinkan untuk kajian ini. Termasuk musibah apapun itu juga atas izin Allah. Dan sifatnya musibah itu masih sedikit. Walanabluwanakum bisaikin. Allah pasti akan memberikan ujian, musibah, bencana atau apapun. Walaupun itu masih sedikit sifatnya, syai'in. Nah, izin Allah itu bisa menjadi ridhonya Allah kalau kita menghadapinya, menjalaninya dengan sesuai aturan yang Allah berikan. Sesuai cara berpikir, fikrohnya, cara mensikapinya, itu sesuai aturan Allah. Ya, kita akan mendapatkan ridhonya ketika kita menghadapi semua peristiwa ini sesuai apa yang Allah tuntunkan. Tapi izin Allah itu akan bisa menjadi azab atau musibah kalau konteksnya di sini kita akan bahas tentang musibah itu. Akan menjadi murkanya Allah ketika kita menghadapinya dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Nah, ketika kita bicara musibah, itu akan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Mestinya kita berharap sehat, kok sakit, itu musibah. Nah, mestinya mengharapkan kalau yang santri lulus dengan baik, kok malah nggak lulus gitu. Itu sering disebut musibah. Walaupun musibah itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan ujian, itu tidak mesti yang berbentuk sesuatu yang tidak kita senang. Tapi kita ingatkan yang disebut musibah biasanya satu yang tidak disenangi, tidak diharapkan seseorang atas kejadian itu. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menghadapi musibah itu? Nah, kita sudah diberikan satu perangkat oleh Allah
untuk menghadapinya. Yang sering kita kenal dengan hati, yang sering kita ingatkan tentang hati, walaupun hati itu ada yang kolbida, itu yang fisik, gitu. Nah, apakah itu liver atau jantung atau yang mana? Tapi ada hati yang non fisik, gitu. Kolbun, yang muqallibal qulub, itu adalah satu yang bolak-balikkan, itu pikiran kita, pola pikir kita. Walaupun yang bolak-balik juga hati itu bisa pikiran dan nanti akan menyatu dalam bentuk akal kalau sering kita ingatkan. Jadi kalau ada doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah membalikkan hati kami, maka teguhkanlah kami dalam keislaman ini. Nah, bagaimana menghadapi musibah dikaitkan dengan kecerdasan hati itu. Nah, hati yang intinya adalah qalb tadi, itu akal. Akal itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang digunakan untuk berzikir pada Allah. Wa yatafakkaru wa yatafakkurna fi khalqis samawati wal ard, itu menggunakan logika, nalarnya, pikirannya, rasionya. Al surat 3191 itu sampai ditutup dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau menciptakan tidak sia-sia semuanya. Termasuk COVID-19 ini pun nggak sia-sia. Allah. Hanya kadang kita yang mensikapinya yang merasa berat. Artinya menggunakan perasaan, rasa, kecerdasan emosi yang Allah juga berikan itu pada kita. Sehingga kalau makna kecerdasan hati adalah akal, maka cara menghadapinya pertama ada iman, kedua pakai logika, nah yang ketiga adalah rasa. Kalau kita hanya menghadapi hanya satu sisi dari 3 hal tadi, tidak seimbang. Kalau menggunakan rasa saja, ketika mendapatkan peristiwa, pasti akan sedih, menangis, kecewa, menyesal, dan seterusnya. Bahkan bisa nyalah-nyalahkan orang. Nah, tapi kalau kita hadapi musibah itu dengan logika, dinalar, dipikir, gitu, bahwa semua itu terjadi, pasti ada sebabnya. Gitu. Kenapa sebabnya terjadi itu? Ya mungkin karena ketularan, karena nggak pakai masker misalnya kalau zaman sekarang, atau mungkin karena kecelakaan misalnya kalau kasus-kasus yang lain. Gitu. Nah di logika aja. Gitu. Nah ketika menggunakan logika nanti akan bisa menemukan sebabnya apa. Gitu. Ketika kita bisa menemukan sebabnya, kalau memang ada andil kita dalam musibah itu, sudah gimana lagi yang kita sendiri yang salah, misalnya kecelakaan. Atau mungkin ketidakhati-hatinya kita dalam menghadapi dalam kehidupan ini. Nah, tapi kalau iman yang dikuatkan, sandarannya adalah Allah, maka apapun usaha yang kita lakukan, kalau memang terjadi, terjadilah musibah itu. Karena kalau sekarang ini, ya dengan COVID-19 ini, dokter yang sudah pakai APD lengkap pun, kalau Allah kehendaki jadi kena musibah itu. Tapi kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah, nah mereka nggak pakai APD, nggak pakai masker dan seterusnya. Di pasar itu kan banyak sekali sejak dulu kalah, tidak pernah ada lockdown. Juga ada yang aman-aman aja, gitu. Apalagi tukang parkir dan seterusnya itu ada. Karena kalau sandarannya adalah Allah, ada iman, maka tidak akan terjadi musibah itu kalau nggak diizinkan oleh Allah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, itu jelas sekali dijelaskan oleh Allah tentang hal itu. Ini kalau kita paham begitu, tidak akan terjadi musibah di dunia ini kalau nggak diizinkan oleh Allah. Maka tenang saja kita, karena nggak akan terjadi apa-apa.
kalau nggak diizin Allah. Nah, kalau memang terjadi ya itu memang izin Allah ya, kita terima saja. Saya bacakan ayatnya gitu. Ma soba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Artinya, ketika ada musibah dan karena iman yang dipakai, ya sudah. Itu ketentuan Allah. Nah, kalau kita percaya dengan itu, maka akan ada jalan keluarnya. Ada petunjuk bagaimana mengatasinya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan kecerdasan hati. Nah, tapi kita satu kesatuan itu dari tiga itu tentang penggunaan rasionya, dinalar, cari sebabnya. Yang kedua adalah pakai rasa hingga dirasakan kira-kira ini berdampak apa. Nah, yang ketiga adalah sandarkan pada Allah. Nah, kalau begitu saya kaitkan dengan apa yang sering kita juga ingatkan tentang mensikapi musibah dengan kecerdasan hati, dikaitkan dengan 4 tingkat pemahaman. Kalau dalam tasawuf, kalau sering disebut. Pertama, secara syariat. Secara syariat, kalau memang itu sudah ditentukan oleh Allah sakit, ya sakit. Apapun yang dilakukan. Nah, tapi dalam menghadapinya, kalau sakit ya berobatlah syariatnya. Jadi kalau ketika mendapatkan musibah, katakanlah kita sebut sakit itu, ya syariatnya kalau sakit berobatlah. Jangan kemudian nggak mau berobat, nggak mau berupaya, wis takdirnya bukan begitu. Kalau syariatnya sakit ya berobat, nanti Allah akan menyembuhkan. Tapi sering kita ingatkan, jangan sampai kemudian menyandarkan pada obat. Nah, secara yang kedua, secara syariatnya tadi kalau sakit berobat, kalau secara torikotnya, kalau sakit jangan mengeluarkan orang lain. Itu faktor emosinya. Dan mengeluarkan orang lain harus menjaga diri, ya katakanlah protokol yang ada dan seterusnya. Tetapi jangan sampai berobat dan tidak mengeluarkan orang lain pada orang lain itu melanggar hakikatnya. Hakikatnya kita adalah Abdullah, mengabdi pada Allah, hamba Allah. Ya walaupun sakit pun tetap harus taat pada Allah. Bahkan kita yang sebelum diingatkan sebelum pandemi pun, kalau sakit apapun tetap sholat. Kalau bisa berdiri, kalau nggak berdiri, bahkan berkedip pun bagian dari niatan sholat ketika kita paham itu. Nah, yang lucunya sekarang, dengan pandemi ini, akhirnya seakan khawatir kena virus COVID-19, hingga sholat di lockdown, misalnya, masjid dan seterusnya. Maaf, makna lockdown itu kan sebenarnya kita tahu, kalau orang yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Yang di dalam tetap melakukan aktivitas sebagaimana yang mestinya, ya sholat di masjid, ya berjamaah, ya ibadah, dan seterusnya itu. Nah, jangan sampai kemudian mendapatkan musibah, tapi kemudian melanggar syariat juga. Atau melanggar hakikatnya untuk taat pada Allah. Malah mencari, ya bermaksiat lah. Gitu. Itu kelirunya. Nah, terakhir yang keempat, untuk menghadapi katakanlah ujian sakit atau ya musibah itu, kita harus kembali pada ma'rifatnya. Ma'rifatnya itu adalah kita itu harus menyatu dengan kehendak Allah. Apa yang Allah maui dengan musibah ini? Tentu ada hikmahnya. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk mencari hikmahnya, alhamdulillah. Katakanlah kalau toh diatur karena sekarang beberapa bulan ini katakanlah lockdown itu tidak jalan-jalan kemana-mana, ya sudah, malah kesempatan hikmahnya bisa kumpul keluarga, bisa ngaji bareng keluarga, bisa menambah keakraban keluarga dan seterusnya. Atau kreativitas yang lain. Yang itu tidak dilakukan kalau tidak terjadi pandemi. Nah, hikmah-hikmah itu bisa kita tangkap. Sehingga
ketika kita menghadapi musibah, maka harus dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan tadi. Yang intinya adalah orang kena musibah itu berujung kekhawatirannya adalah sakit atau mati. Ujungnya mati. Padahal kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Makana linafsin angtamuta ila bidinillahi kitabamu ajalan. Semua di dunia ini tidak akan mati kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Jadi kata izin Allah bidnillah itu menjadi satu pegangan kita. Dan khawatir, misalnya khawatir nanti kecelakaan, khawatir kena COVID, khawatir disantet misalnya itu. Nggak akan terjadi apapun kalau nggak diizinkan oleh Allah. Kalau kalimat yang sering kita ingatkan bahwa percuma apapun yang kita inginkan kalau tidak sesuai dengan keinginannya Allah tidak akan terjadi. Nah di sini mestinya menjadikan kita untuk menyadari, memposisikan diri. Gitu. Bagaimana baiknya menghadapi persoalan-persoalan itu. Nah maka kembalinya pada musibah itu, ujung-ujungnya takutnya adalah kematian. Padahal kita sudah meyakini insya Allah bahwa mati itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diurutkan. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Bahkan mati itu tidak ada sebabnya. Nah, kalau ada sebabnya, akhirnya orang akan ketakutan. Takut berjuang, khawatir nanti mati. Padahal ada orang yang berjuang nggak mati-mati. Ada sahabat Rasulullah yang inginnya meninggal di medan perang. Gitu. Tapi nggak meninggal di medan perang, bahkan meninggalnya di tempat tidur. Ya, karena takdirnya begitu. Sehingga jangan juga takut berjuang, berbuat, beraktivitas, khawatir nanti meninggal karena COVID. Mungkin COVID-nya iya, tapi meninggalnya belum tentu. Terjangkit atau kena virus COVID-19 juga belum tentu. Apalagi matinya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah sabil maut. Jalan menuju kematian itu harus dipilih. Dalam kondisi apa kita nanti meninggal? Dalam kondisi taat beribadah di masjid atau taat dalam menjalankan perintah Allah yang lain, atau dalam bermaksiat, atau dalam bermalas-malasan, atau dalam berbuat jahat. Nah, itu akan membedakan kualitasnya di hadapan Allah itu. Nah, sehingga dalam menghadapi musibah ini, kita harus menyandarkan pada Allah. Nah, kalau terus bagaimana? Ini mungkin mensikapi sebentar tentang COVID-19 pandemi ini. Kalau di lockdown total, masjid ditutup, kemudian nggak boleh beraktivitas, apalagi sekarang kasihan masyarakat yang penghasil hari ini dapat uang, hari ini dimakan, makan hari ini menyandarkan pekerjaan hari ini, tidak gajian. Kalau dalam penelitian, mampunya paling 2-3 bulan itu habis. Artinya ekonominya akan hancur, ujung-ujungnya orang bisa berebut ekonomi, berebut harta untuk mempertahankan hidupnya, bahkan pahit-pahitnya yang paling parah adalah kelaparan, ya ujung-ujungnya kalau takdirnya mati, ya mati. Kalau kelaparan. Tapi kalau mati kelaparan kok banget dan menggiri-giri. Tapi kalau dibebaskan begitu COVID ini, tanpa protokol dan seterusnya, khawatirnya orang juga sakit COVID-19, ya sakit ujungnya juga meninggal. Jadi mati itu takdir, ketentuan Allah. Tidak ada sebabnya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan kalian mati kecuali yang pada Islam. Nah, kalau gitu pilihannya bagaimana menghadapi musibah ini? Pilihannya mestinya tetap beraktivitas. Kalau toh harus pakai standar protokol, lakukan. Dengan hati tetap menyandarkan pada Allah, ini perintah Allah. Karena nggak ada riwayat musibah pun yang terjadi zaman Rasul dulu, kemudian tidak ada dilarang sholat berjamaah, nggak ada. Kalau toh ada yang sakit, ya harus tahu diri. Tadi konsepnya tidak menularkan, maka mungkin di rumah boleh, alasan itu boleh. Bahkan hujan pun boleh sholat di rumah. Tapi tidak ada kejadian di zaman Rasul
kemudian tidak berjamaah di masjid gitu. Kalau nggak ada rusuh syar'i atau keringanan syar'i, udzur syar'i, halangan secara syariat. Maka artinya dalam menghadapi musibah ini kalau menggunakan kecerdasan tadi adalah bisa dilogikakan apa sebabnya, maka selesaikan dari sebab itu, hindari sebab. Kalau sudah terjadi, maka berobat kalau memang sakit, jangan mengeluarkan yang lainnya. Tetapi hati tetap menyandarkan pada Allah. Yang bisa menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Usaha apapun yang dilakukan, kalau Allah inginkan terjadi, terjadilah. Kun fayakun. Nah, itu yang mungkin menjadi bahasan kita pada saat ini. Insyaallah sirena masuk surut. Kita bisa mencoba menata hati kita sehingga kita dalam keadaan tenang, tetap beribadah, tetap menjalankan perintah Allah. Nah, dengan aturan yang ada, tidak perlu kita menghadapi musibah itu dengan kemarahan. Gitu. Nah, terkait dengan ayat yang saya baca di depan, dalam surat 2 ayat 153 itu, ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, maka jadikan sandaran kita untuk menghadapi musibah itu adalah sabar dan sholat. Tidak ada kata lain untuk menghadapi musibah itu kecuali sabar. Dan di dalam Quran selalu dikaitkan dengan hal itu. Ketika ada musibah. Kita agar tenang hati kita, kembalikan pada Allah. Kalau mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita itu dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ya kalau memang Allah kehendaki, semoga itu kehendaknya. Tidak perlu kita berat hati. Hanya tadi saya matur, semoga kita ketika dipanggil Allah nanti dalam keadaan taat, tidak melalaikan kewajiban maupun meninggalkan sunnahnya Rasul, tapi tetap dalam keadaan taat, maka itulah yang dikenal dengan husnul khotimah. Nah, dari sini kita mendapatkan insya Allah pelajaran apa yang Allah dan Rasul inginkan, sehingga ketika hadapi musibah, hadapi dengan sabar, dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya matur, difahami, dilogikakan, kalau ada sebab dari situ diselesaikan, kemudian ketika ada musibah itu, bisa, kalau orang yang mengalaminya mungkin tidak menularkan yang lain, bagi yang tidak mengalaminya, secara kecerdasan emosi bisa membantunya, mengaturnya. Nah, tapi mengomentari tentang COVID ini, dan sampai kita salah dalam memahami bahwa musibah atau pandemi ini, terutama COVID-19 ini, bukan satu yang hina kalau sakit. Beda dengan HIV AIDS. Nah, maka kalau ada yang sakit, jangan seakan-akan pesakitan, maaf, nanti ada orang bersin batuk, itu aja sudah dilirik, kena COVID. Beda kasusnya. Bahkan kalau orang meninggal di saat mendapatkan pandemi ini, seperti Aun dulu zaman Rasul sakit itu adalah syahid. Ya. Karena tadi saya matur, Allah firmankan, tidak terjadi musibah di dunia ini kecuali diizinkan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang sakit itu juga atas izin Allah. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, protokol atau aturan-aturan ditegakkan, kok tetap sakit. Seperti para pejuang-pejuang kesehatan, dokter dan seterusnya, perawat, yang sudah protokol yang baik dan seterusnya, dan dia beriman pada Allah, kemudian kena musibah itu, sakit, meninggal, insya Allah syahid, surga dia. Asal ada iman dalam dirinya. Nah, sehingga kita harus cara pandangnya tidak seperti memandang kalau ada orang sakit HIV AIDS itu kan jelas-jelas karena perilakunya, kemaksiatannya, maka Allah azab dengan itu. Tapi kalau COVID dan seterusnya, insya Allah bukan karena kesalahan dia semata-mata, disitulah ada takdir Allah yang kita sudah taat. Semoga kita tenang menghadapinya. Kalau ada tetangga yang lain mendapatkan itu, jangan dipandang mata sebelah, maaf. Menganggap dia jelek, dia kesakitan, dan seterusnya. Kalau toh kita
menjaga diri itu lebih baik. Nah, baik, jazakallah. Saya kira itu yang saya antarkan kajian pagi ini. Nah, semoga kita mendapatkan niat hal itu. Kalau tadi saya runtutkan, pertama dalam menghadapi musibah, gunakan kecerdasan hati. Apa sebabnya? Temukan dari sebabnya. Kalau sudah ketemu sebabnya, hindari sebab itu. Tapi kalau terjadi sakit, kita terima, kita berobat, tidak mengeluarkan yang lainnya. Nah, kemudian secara keimanan tetap menyadarkan pada Allah, sakit itu bukan satu katakanlah yang hina. Kalau toh musibah atau sakit itu memang kita dalam kondisi berbuat baik, taat pada Allah, maka kembali sandarkan pada Allah, insya Allah itu justru ada hikmahnya yang akan kita peroleh untuk meningkatkan iman kita. Kalau dalam hadis kan kalau orang sakit itu penebus dosanya diantaranya. Nah kemudian kalau toh betul-betul terjadi sakit, jangan khawatir kematian. Kematian itu sebuah takdir Allah yang tidak ada sebabnya. Nah, maka kalau harus memilih bagaimana menghadapi musibah itu, kalau saya bilang si malakama, kalau lockdown nanti mati karena kelaparan, kalau dibebaskan tanpa protokol itu mati karena COVID, maka pilihannya tetaplah beraktivitas dengan tetap menjaga ketaatan pada Allah dengan perintah-perintah yang dituntun Allah dan Rasul-Nya. Begitu, Pak Hos yang kami sampaikan. Mungkin ada yang tadi menambahkan atau monggo menanyakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Basuki. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Amri. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya untuk ahli musibah ya Ustaz, yang dalam hidupnya mungkin banyak kesusahan ya. Kemudian ada juga ada ahli nikmatnya Ustaz ya. Itu kalau ada nggak hadis yang menunjukkan kalau memang kemuliaan ahli musibah tadi Ustaz. Kemudian dalam contoh para sahabat itu ada enggak Ustaz? Kemudian itu yang pertama, yang kedua itu kalau dengar ya Ustaz ya, bisa dengar ya Ustaz? Ulangi Bu, yang terakhir tadi contoh sahabat yang apa? Sahabat yang pernah mengalami hal seperti itu. Mengalami sakit atau apa? Ahli musibah atau ahli nikmat Ustaz. Jadi kan ada orang yang hidupnya selalu banyak coba ujian Ustaz. Iya. Saya pernah dapat pengajian tuh, pernah dengar itu kalau yang ahli musibah itu dia nanti akan di akhirat itu mendapat kemuliaan lebih gitu Ustaz ya. Nah, kemudian atas yang pertanyaan kedua, makna biiznillah itu Ustaz, dengan izin Allah itu, kalau kita introspeksi diri itu kan dikaitkan dengan iman, logika dan rasa tadi Ustaz. Masyiahnya Allah itu tuh berkaitan nggak dengan keimanan dan ketakwaan dan kekufuran kita Ustaz. Oke. Itu saja Ustaz. Iya. Langsung atau Monggo, langsung aja. Langsung gitu. Nah, contoh yang paling sangat kita ingat itu Bu, justru ahli musibah dalam hal ini adalah Nabi Ayub. Gitu. Nabi Ayub itu sudah Nabi kurang apa keimanannya. Tapi diuji oleh Allah dengan sakit sampai dalam riwayat itu ditinggalkan oleh jamaahnya, oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh keluarganya bahkan, dan seterusnya. Gitu. Tapi tadi landasannya kesabaran tadi yang dilakukan. Kalau ini lebih baik bagi kami, ya Allah, sabarkan aku. Gitu. Nah, kemudian ketika kesabaran itu akan, kalau orang Jawa kan bilang, sabar ki dhuwur kasanipun. Jadi dengan kesabaran itu Allah akan balas dengan kenikmatan. Nah, bahkan sabar itu tidak ada batasnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang juga tidak ada batasnya. Nah, Allah akan menempatkan
ke Maqamah Mahmudah, gitu. Ke tempat yang terpuji. Kalau dikaitkan dengan itu, maka tentu ketika orang yang bisa sabar dalam menghadapi musibah, karena tadi tidak ada musibah tanpa izin Allah itu, kalau Allah kehendaki itu dan kemudian dia menyiapkan diri sabar, maka sungguh mendapatkan balasan di surga yang tertinggi. Artinya yang karena banyaknya tadi, maka mendapatkan yang tertinggi nanti derajat kemuliaannya. Dan semua sahabat, semua nabi diuji oleh Allah dengan itu. Rasulullah juga satu sisi diuji oleh pernah perang kalah. Berumuran darah sampai giginya tanggal. Di perang Uhud di antaranya. Nah, bahkan Malaikat Jibril menawarkan supaya minta pada Allah agar menghancurkan orang Taif. Tapi Rasul menjawab, jangan Jibril, mungkin dia tidak tahu apa yang aku bawa. Kalau mereka nggak mengikuti perintah Allah sekarang, semoga anak turunnya nanti mengikutinya. Nah, dalam riwayat akhirnya juga itu atas kesabarannya dan akhirnya ada sahabat Khalid bin Walid itu putranya Walid bin Mughirah, orang Taif yang dulu musuh Rasul, akhirnya anaknya menjadi pembela Islam. Itu atas kesabaran juga. Ya, itu yang pertama, Bu. Tidak ada alasan kita untuk marah gitu. Kalau saya kaitkan dengan bahwa lawannya sabar itu marah atau sebaliknya juga begitu, tidak ada penyelesaian dengan kemarahan. Dengan emosi saling menyalahkan nggak usah. Nah, tetapi landaskan dengan kesabaran itu, insya Allah. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau secara syariat memang ada di pandangan pikiran kita itu, nilainya itu ada kaitannya dengan keimanan seorang seakan-akan. Tapi kalau hakikatnya enggak. Ya, kalau mensewu bahasa yang lugas itu, ya suka-sukanya Allah. Nah, tetapi Allah tidak akan membebani manusia di luar kesanggupannya. Apakah orang yang berbuat salah yang diuji oleh Allah yang kena musibah? Enggak juga. Kalau kita ingin lihat secara hakikat gitu. Ya. Nah, tadi ada orang yang sudah pakai protokol lengkap gitu, apa APD lengkap gitu. Bahkan di rumah saja sekalipun. Nah, tahu-tahu ada ponakannya datang, ternyata sudah dia ada terjangkit, nularin gitu saja. Waktu selama ini di rumah. Padahal ada yang lainnya jalan-jalan terus, kerja terus, aktivitas itu. Ya. Itu juga nggak kena. Gitu. Nggak kena musibah, katakanlah kalau kaitan dengan COVID ini. Nah, dari pemahaman ini ya suka-sukanya Allah. Tetapi tadi Allah pasti punya tujuan. Kenapa seseorang itu kena itu? Nanti ada 3 hal yang perlu kita ingat kejadian itu, inilah itu. Cara mensikapinya maksud saya. Jadi ada yang mensikapinya ini sebagai musibah itu sebagai ujian. Ujian itu diberikan pada orang yang beriman. Nggak salah apapun, memang Allah ingin menguji. Gitu. Apa salahnya Nabi Yusuf hingga diuji, digoda dengan Yuleha? Nggak ada salahnya. Tapi memang Allah ingin menguji keimanan Yusuf kuat nggak? Nah, tapi ada juga bencana atau musibah itu menjadi peringatan. Nah, kalau peringatan itu bagi orang yang melanggar. Harapannya diberi peringatan oleh Allah agar kembali jalan yang benar. Gitu. Misalnya sering uangnya, barangnya kok hilang aja. Gitu. Ini Allah mengingatkan, mungkin kurang sedekahnya. Agar dia sadar, keluarkan zakatnya dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi musibah itu bisa juga menjadi azab. Gitu. Bagi orang yang mau melanggar betul, sudah nggak mau diingatkan apapun, misalnya Fir'aun. Ya sudah, di dunia aja diazab ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika diingatkan oleh Musa nggak mau, malah menentang melawan Allah, mengaku Tuhan bahkan. Sudah kalau gitu Allah timpakan itu. Nah itu nanti bedanya adalah tansikapannya.
Sedangkan nilainya itu apakah tergantung seseorang? Sebenarnya hakikatnya enggak. Nah, kembalinya nanti bagaimana kita mensikapinya. Maka dari situ kita tidak perlu iri pada yang lain. Tidak perlu membandingkan orang lain. Ya, walaupun orang lain boleh dijadikan satu sarana pelajaran, hikmah, ambil hikmahnya. Tapi bahasa Jawa ini ampun nundek-nundek. Lo kayak ngono kok akhirnya ngene. Belum tentu. Ya. Sehingga dari situ kita tentrem hati itu ketika cerdas dalam arti kata mengembalikan pada sandarannya pada Allah. Oh ya semuanya ada caranya, ada jalannya, ada cara mensikapinya, nanti ada hasil yang diperoleh. Ngunduh wong pakartinya piyambak kira-kira. Jadi memperoleh hasil dari apa yang dilakukannya. Katakan, Bu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Baik. Enggak, ada lagi yang mau bertanya? Pak Dokter? Pak Dudi, itu di apa SMS-nya ada itu dibacakan. Oh, iya. Ini ada pertanyaan Ustadz. Oke. Mohon maaf saya. Jika cemas atau sesuatu hal buruk bisa terjadi, lalu menghindar dari suatu situasi atau orang untuk menjaga diri dan iman. Apakah ini justru tanda kurang iman dan adanya suudzon, Ustaz? Gimana, Pak? Gimana? Ya. Pertanyaan gini, jika cemas atas sesuatu hal buruk, misalnya mungkin daripada aku ketemu kae si A, lebih baik saya menghindar, katakanlah begitu. Daripada ketemu komeng marai Suloyo, saya lebih baik menghindar. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu suudzon atau gimana gitu? Ya. Nah, kalau cerita yang sering didengar tentang kalau di satu tempat ada wabah, misalnya ini kita kaitan dulu bencana ya. Nah, Khalifah Umar dulu mau masuk satu daerah, diberitahu oleh sahabat yang lain, di sana ada wabah, gitu, pandemi kata Nabi. Maka Umar, sudah kalau gitu kita nggak usah masuk sana. Kita ke tempat yang lain saja. Tapi ada sahabat yang komentar, loh apa Umar menghindari takdir Allah, gitu. Ya, menjadi satu takdir menjadi takdir yang lainnya. Gitu. Nah, itu cara menghindar. Tapi harus ada landasannya. Gitu. Nah, kalau ada orang kemudian daripada ketemu nanti timbul masalah, kisruh atau ketularan, mending nggak ketemu. Ya boleh saja. Tapi nanti dia juga akan ketemu di bidang yang lain atau pada kondisi situasi yang lainnya. Nah, sebaiknya tanpa berpikir suudzon kalau dengan orang. Ya mungkin karena situasinya sajalah. Ini nggak pas kalau saya ketemu dia. Nah, kalau perlu didoakan, dikuatkan dengan doa. Jangan kemudian, kalau saya ketemu nanti paling jomali dan seterusnya gitu. Nah itu dan begitu. Ya. Tapi situasinya yang mungkin nggak pas saja. Nah, mungkin suatu saat saja nggak sekarang, gitu misalnya. Nah, bahkan kalau perlu dikuatkan dengan doanya. Gitu. Ya Allah, saya nggak ketemu dengan dia dulu. Semoga kau jaga beliau, kau berikan petunjuk yang baik padanya misalnya. Sehingga kita sedekah doa. Tidak kemudian seudonnya. Insya Allah kita coba tebarkan istilah yang lain adalah energi positif pada yang lain. Sehingga menghindari permusuhan. Nah, misalnya kalau di satu tempat ini kasus-kasus yang terjadi, kemarin saya khotbah di satu masjid itu, sebelum saya khotbah, takmirnya menyampaikan, kan masjidnya itu sudah bagus, ada AC-nya dan seterusnya. Terus saya tanya, AC bagaimana itu Pak? Oh itu nggak ada yang nggak boleh dinyalakan, karena nanti lembab, terus ya kira-kira virusnya banyak dan seterusnya. Oh ya sudah. Artinya sudah nggak usah nyinggung tentang itu. Gitu. Nah kalau nyinggung nanti
berbenturan pemikiran karena situasinya nggak pas. Tapi kalau suatu saat dijelaskan kan bisa juga. Mungkin nggak usah sekarang, nggak usah dikomunikasikan sekarang. Itu cara mencoba menahan diri juga dalam kesabaran. Nah, sambil kita doakan, ya Allah, semoga orang yang punya pikiran itu Kau berikan penjelasan, Kau berikan kesadaran, nah, tuntun ke jalan yang lebih baik mensikapinya dan seterusnya. Begitu, Pak. Itu Mbak Iin. Satu lagi Ustaz, Enggak. dari saya ya. Selama ini saya merasa wah nek ninggal ke masjid itu abot. Biasanya kalau sudah terbiasa ke masjid, yuk masjidnya kosong, kita nggak ke sana itu kok rasanya ada yang hilang di hati. Iya. Akhirnya saya tetap ke masjid. Sampai suatu ketika teman saya, sahabat saya yang dokter itu bilang, "Kowe mungkin rapopo Om. Cuma kowe pas neng masjid, kowe sehat, ternyata di sana ada yang bagaimana dan kowe iki mulai karir itu katanya kowe membawa. Aku terus kowe tekan omah, kowe rapopo sing kena engko anak-anakmu, keluargamu." Nah, sejak dia bilang begitu, saya rada kendo. Saya jadi nek nang masjid iki, wis saiki ning omah sik wae lah. Begitu itu gimana Ustaz? Saya mau tanya. Tapi jenengan sudah memahami tentang atau hubungan ayat 11 tadi. Tidak akan terjadi musibah tanpa izin Allah itu. Iya, ya. Nah, cuma kan memang kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi kan, terus kalau kita tiap 5 kali ke masjid itu kok rasanya yo piye gitu loh. Ya itu ketika teman saya bilang kowe engko iso karier membawa sing kena dudu kowe dadi anak-anakmu gitu, saya rada kendo gitu loh. Itu jenengan menurut saya logikanya melebihi keimanannya. Melebihi keimanan. Itu kan logika. Yang dipakai orang itu kan logika. Logikanya ya neng masjid nanti kena karirnya nulari saudaranya itu kan logika. Paham nggih? Tetapi binilahnya itu kan keimanannya. Enggak ke masjid aja kalau mau kena juga kena kok. Ya. Orang yang di pasar itu yang saya ya. Ini untuk bahasan gitu. Yang di pasar itu yang saya, istri saya itu sangat hati-hati banget. Tinggal yang ke pasar sering saya. Dulu biasanya istri. Karena mungkin nanti aku rentan dan seterusnya. Jadi saya yang ke pasar. Allah izinkan, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah kemarin malah istri saya mencoba pergi belanja, pulang malah pusing-pusing batuk. Karena orang yang tidak lama tidak interaksi dengan orang lain, tingkat kekebalannya rendah. Sehingga ketika bertemu dengan orang lain, bersinggungan bakteri, virus, dan seterusnya, itu akan berpengaruh. Nah, sebenarnya itu kalau mau pakai sama-sama logika. Gitu. Maksud saya, terus saja jalan. Kalau toh protokol dilakukan, lakukan. Gitu kan. Dengan ngopolah, cuci tangan, dengan apa, semuanya itu. Nah, jangan khawatir, nanti nggak virus mulai ngomah. Nah, itu perasaan, itu logika. Kepada keimanannya, nggak akan terjadi apa-apa kalau nggak izinkan oleh Allah. Oh, saya sudah melakukan yang terbaik. Protokol sudah dilaksanakan. Kenapa takut? Paham ya? Seimbangan antara iman, logika, dan rasa tadi. Jangan hanya main perasaan, wah aku kok ketoknya geming-geming, kayak kena virus. Nah, itu kan perasaan. Gregesi. Oh, tidak ada pandemi dulu juga pernah gregesi. Iya. Kademen tubuh itu. Kademen malah. Jadi harus diseimbangkan 3 itu. Nah, tapi tuntunannya tetaplah sholat di masjid. Kalau bapak-bapak. Kecuali memang ternyata sakit. Nah, justru sakit itulah baru kemudian baru di rumah. Ya, lo yang masjid kalau sakit, ya memang tidak ke masjidnya kalau sakit. Kalau memang sehat, kenapa nggak ke masjid? Nanti takut ketularan. Nah itu jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan meninggalkan kewajiban perintah Allah dan Rasulnya ke masjid. Ini kalau dikaitkan ini itu. Ada kasus yang di Purwakarta itu, masjid yang besar di dekat pasar besarnya, gitu. Saya pernah ke sana.
ke kota itu. Nah, sejak awal pandemi nggak ada perubahan, tetap aja softnya tetap rapet, jamaahnya tetap banyak gitu. Nah, di sampingnya kan pasar gede juga ramai. Nah, petugas datang ke sana, ke takmirnya, Pak ini kan pandemi, bagaimana kalau masjid di lockdown? Gitu. Apa jawaban takmirnya? Pak, kami itu berdekatan dengan pasar. Panjenengan lihat, pasar itu semua orang ramai banget. Orang di pasar itu nggak pernah wudhu masuk pasar. Kami itu masuk masjid sudah berwudhu, berdoa Allah, dan sebagainya. Nah, dalam pasar saja tetap jalan kok. Masjid disuruh berhenti, kenapa? Sudah akhirnya petugasnya ngalah tuh. Sudah Pak, jaga saja. Artinya jangan sampai kekhawatiran berlebihan meninggalkan kewajiban dari Allah dan sunnah Rasul. Itu yang kita khawatirkan. Apapun konspirasinya, ada yang nuduh konspirasi dan seterusnya, itu monggo saja. Itu pendapat-pendapat masing-masing, pendapat mereka. Kan Silveran itu tentang isu-isu itu. Ya, pegangannya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya kan Pak? Terima kasih. Monggo, ada yang lain lagi, Om Tanto? Mungkin saya minta izin. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman semua. Saya memperhatikan dari tadi, Pak Ustadz, betul sekali. Saya sangat setuju, betul. Logika, rasa, dan keimanan itu memang harus seimbang. Nah, itu memang yang menjadi pertanyaan kadang begini, Pak Ustadz. Kalau untuk kelompok kecil kita mungkin bisa ya menyamakan persepsi, gitu ya. Kita bisa ini bahwa keimanan jelas, tapi logika itu kan memang juga kita harus pakai. Kan ada sunatullah, ya hukum alam, semua ada, dan ilmu. Ketika ada orang ilmu agamanya mungkin tinggi, ilmu medisnya belum tentu dia tinggi. Jadi itu sebabnya kan kita juga diminta untuk selalu serahkan semua pada ahlinya. Jadi kita berdiskusi seperti ini memang perlu, ini ada ahli agama, ada ahli medis gitu ya, ada ahli ini. Jadi bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang insya Allah dari sisi logika, rasa, dan keimanan itu memang bersama gitu ya Pak Ustadz. Yang mengkhawatirkan di masyarakat kita kadang-kadang yang memang kita harus sangat berhati-hati, apalagi ketika kita itu banyak dipanut oleh masyarakat. Masyarakat kita itu kok ada kecenderungan, wah pokoknya ngendikane Pak Ustadz rapopo ya rapopo, terus malah ke masjid nekat ora maskeran rapopo, pokoknya iman ini gitu loh Pak Ustadz. Di sini memang kalau tadi yang kembali saya bilang di kelompok kecil memang akan lebih mudah, tapi kalau kita bicara ke masyarakat luas memang karena sekarang ini sepertinya kok pemerintah bilang A, beberapa orang bilang B, ini masyarakat kan menjadi bingung. Ada lagi yang namanya akhirnya ilmu komunikasi, kepiaran gitu ya, Pak Ustadz. Ketika kita menghadapi masyarakat umum dengan kemampuan pengalaman yang berbeda, wawasan berbeda, itu memang perlu kehati-hatian karena kita ingin semua selamat, semua terjaga, masjid tidak ditinggalkan, tapi kesehatan juga jangan sampai kita ini juga membahayakan orang lain. Di situ kayaknya permasalahan kita adalah kita semua orang yang diikuti oleh masyarakat ini kadang-kadang kurang bisa saling mendukung ya Pak Ustadz, atau gimana ya, saya bingung ya untuk ngomongnya. Kita perlu bersama-sama memang menghadapi ini untuk keselamatan kita semua. Saja neneknya meninggal. Itu tadi, keimanan dan lain-lain itu. Jadi memang 3 hal itu memang harus ini ya. Sedikit saja saya ingin berkomentar, karena kadang saya melihat, ngono berarti njuk rapopo, njuk malah, orang yang masjid malah disalahke, sing nang masjid. Jadi mungkin kita perlu ya itulah gimana ya cara kita untuk itu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi kalau guidance-nya, kalau sesuatu yang aksiomatisnya tadi bahwa tidak ada musibah tanpa izin Allah. Yang kedua, tidak ada sebab kematian itu kalau ujungnya gitu. Nah, ada sahabat yang berjuang tadi nggak mati-mati. Tapi ada yang di rumah mati, demikian sebaliknya. Maka tadi prinsipnya adalah
kita pakai kecerdasan hati dengan 3 pertimbangan tadi, nah situasionalnya beda-beda. Ya mungkin suatu saat lebih dikuatkan dari sisi keimanannya, tapi tidak meninggalkan sama sekali rasionya. Kali ini bahasanya ngaten ya. Sehingga monggo kalau situasi panjenengan itu memang nggak sreg dengan itu, daripada nanti datang ke masjid serba takut, khawatir, stres di masjid gitu. Ya monggo di rumah, tapi harus ada landasan syar'inya gitu. Karena tidak ingin menularkan ke yang lainnya kalau memang sakit gitu. Tapi penguatnya adalah kalau menurut saya tadi 3 sikap tadi dikuatkan, tapi terus tetap beraktivitas gitu. Ya, tetap beraktivitas, sholat tetap ke masjid, tetap menjaga protokolnya gitu. Jangan sampai, karena kekuatan umat Islam itu kan tadi sabar dan sholat. Nah, kalau sholat sudah ditinggalkan, orang yang dulu nggak ke masjid sebelum pandemi, ketika masjid ditutup senang banget nih. Nah, tapi orang yang sudah biasa ke masjid karena memang perintah Allah dan Rasulnya, merasa gelisah. Dan itu benar. Artinya, kenapa akhirnya kekhawatiran terhadap satu musibah, pandemi atau COVID, kok meninggalkan kewajiban perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau lingkungannya ya orang-orangnya itu saja, Nyun Sewu, kami melakukan di tempat kami ini, ya sudah orang-orang itu saja. Kalau ada orang lain datang, nah, pokoknya harus diikuti juga. Gitu. Jadi, apalagi Nyun Sewu sekarang itu mulai pesantren kan sudah mulai masuk. Mereka meyakinkan tadi, memang ada bencana musibah. Di zaman Nabi Lut, semua umat dihancurkan, tapi Allah selamatkan Nabi Lut dengan beberapa orang yang pengikutnya. Ketika zaman Nabi Musa terjadi musibah, atau zaman Nabi Nuh juga gitu, banjir. Ya tapi Allah menyelamatkan orang yang taat. Ya, nah di pesantren kemarin anak-anak itu sudah mulai masuk dan protokol dilakukan sebelum masuk ke pesantren itu, anak-anak sudah 14 hari karantina di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Setelah tes kesehatan, sehat, nah dia berangkat ke pesantren. Di pesantren kemudian juga dilakukan tes lagi. Nah sehat, ya sudah di pesantren. Biasa, nggak masalah. Ya, yang saya mau, berarti kalau ya misalnya saya ke masjid ya, kadang ya harus bawa masker ya bawa aja, nggak apa-apa. Gitu. Kita lihat situasi kita sendiri dan seterusnya. Tapi tetap menyandarkan pada Allahnya tadi. Sehingga jangan sampai kekhawatiran terhadap satu menghalangi kita untuk taat pada Allah. Zaman sahabat juga gitu. Ya orang yang meninggal, orang yang berperang itu banyak yang meninggal, syahid. Sebenarnya di perang Uhud itu ada 70-an sahabat meninggal. Tapi jangan sampai perang itu kemudian menghambat untuk kematian itu, jangan sampai menghambat sahabat atau kita untuk berperang, katalah gitu. Karena ada yang berperang nggak mati-mati, ada yang nggak perang juga meninggal. Enggak gitu nggih. Sehingga monggo dikonfirmasikan dari berbagai hal itu, terus diseimbangkan. Kalau toh ada perbedaan mensikapi caranya dan seterusnya, monggo, karena kondisi badan, kondisi pemikiran, kondisi apa, tetapi tetap satu pegangannya adalah tetap dalam rangka taat pada Allah. Kita lakukan itu karena ada dasar perintahnya. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian melakukan satu perbuatan yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, karena sebenarnya semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah, ini saya lagi. Kalau toh ada perbedaan antar ahli keilmuan itu, ini kan sekarang ini persoalannya kalau pandemi ini kan ribut antara ahli kesehatan dengan ahli ekonomi. Ahli kesehatan kenceng banget untuk dipegangi karena penularannya luar biasa. Tapi ahli ekonomi mengatakan kalau nggak boleh keluar nanti makan apa? Ekonomi hancur. Nah, apalagi kalau sudah ditunggangi aspek-aspek politis gitu. Nah, kita mendengar aja di TV itu kan, rumah sakit ada yang nakal menggunakan kesempatan
corona untuk meraih keuntungannya dan seterusnya itu. Apakah setiap pasien langsung divonis ini corona gitu kan. Nah, sehingga harus keluar biaya, mendapatkan biaya mahal dan seterusnya itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul. Maka bagaimana kita menggunakan kecerdasan hati kita? Ukur mawon dengan keimanan kita. Kalau begini ini boleh nggak? Allah ridho nggak? Gitu. Kalau kita lakukan ini kira-kira merugikan orang lain apa enggak? Kalau begini ini nanti kira-kira bermanfaat apa enggak? Ya, gunakan logika, perasaan dan keimanan, tapi ujung-ujungnya adalah tetap taat pada Allah. Maka tentu yang lainnya. Jih, matur nuwun, Pak Ustadz. Monggo, ada lagi Pak Dokter? Saya pengen dengar suaranya Pak Dokter. Tinjauan kesehatan, Pak. Om Tante? Om Kun? Monggo. Arman mau tanya? Sudah terwakili, Pak. Oh, sudah. Om Tante? Ayo, monggo. Saya cukup. Cukup, oke. Om Minang? Mau tanya? Mungkin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ludi. Pak Ustadz, mohon izin mau bertanya. Kaitannya dengan musibah ataupun dengan manfaat ataupun dengan masalah ataupun dengan ujian. Kalau kacamatanya melihat itu adalah bahwa setiap langkah, setiap kehidupan kita itu kan pasti ada saja masalah yang harus dihadapi, dan antara manusia dengan masalah itu mungkin ibaratnya antara ikan dengan air, sehingga kalau saya lihat manusia itu pasti akan mengalami masalah ataupun ujian ataupun musibah itu sebagai sarana Allah agar manusia itu jadi tambah pinter. Nah, manusia itu supaya belajar supaya tambah pinter. Jadi tidak sekedar hanya melihat musibahnya saja, tapi supaya tambah pinter. Nah, cuman permasalahannya ada yang tatak menghadapi, menyelesaikan, tapi ada juga yang melarikan diri dan takut gitu. Makanya ada yang kena ada musibah terus jadi bunuh diri segala itu kan berarti karena takut menghadapi pelajaran dari Allah. Apakah pemahaman oh ya ini sebenarnya semuanya itu adalah supaya tambah pintar, semua itu adalah supaya pelajaran. Apakah pemahaman saya seperti itu betul, Ustaz? Iya, betul sekali. Maka doanya Nabi Ibrahim itu kan Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikan padaku hikmah dan jadikan aku orang yang soleh. Gitu. Jadi kalau kita, apalagi kalau dikuatkan dengan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani manusia dari kesanggupannya. Jadi pertama harus bahwa semua peristiwa itu ada hikmahnya. Ya Allah berikan padaku untuk mendapatkan hikmah atas semua peristiwa ini. Itu yang pertama. Dan harus punya keyakinan bahwa Allah tidak membebani manusia luar kesanggupannya. Kenapa harus gelisah? Kenapa harus bunuh diri? Itu kesalahan manusia. Kalau dia mau bersabar, terus berikhtiar, insya Allah akan indah pada masanya. Gitu. Ya, akan selesai semua urusan. Gitu. Kalau dalam lagu kan bencana pasti berakhir itu. Jadi akan indah pada masanya, akan selesai semuanya. Hanya saat itu sabar, weten gitu aja. Allah itu, nah apalagi kalau dikuatkan dengan pemahaman bahwa yang diuji oleh Allah itu orang yang disayangi oleh Allah. Allah tidak akan menguji orang yang tidak memenuhi syarat di hadapan Allah. Nah, kok diuji malah mengeluh bunuh diri itu kan tidak paham.
Nah, maka tadi sebenarnya kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya. Kalau panjenengan masih ada yang gelisah, sering bingung dan seterusnya, itu karena tidak paham, insya Allah. Kalau paham, gitu. Enak aja. Gitu. Artinya enak dalam mensikapinya, menerima, mensikapi, melakukan gitu. Ya kalau ya katakanlah kalau mahasiswa itu bisa ujian itu kan kalau dia memenuhi syarat tulis bayar, kuliahnya memenuhi syarat kehadiran, kan enggak? Kalau enggak memenuhi syarat kehadiran atau bayaran kan enggak boleh ikut ujian. Nah, sehingga ketika orang diuji oleh Allah itu pasti ada hikmahnya dan Allah sayang, bentuk sayangnya Allah pada manusia. Ya. Nah, menarik. Jadi kalau ada ujian nggak boleh ngeluh ya Tat ya, karena Allah sayangnya. Ya, nggak boleh gitu. Kalau mengeluh berarti emang nggak paham, nggak mawon. Ya, paham. Yang kita paham, insya Allah berupaya. Insya Allah. Tanya, Tat. Berarti kalau nggak pernah diuji, nggak disayang dong, Tat? Nah, ujian itu bentuknya tidak mesti musibah tadi saya matur. Tidak mesti sesuatu yang tidak disenangi. Orang diberi rezeki itu, uang banyak itu ujian, betul? Iya, ujian. Ya. Nah, itu cara menangkap ujian itu kayak apa? Ya. Semua ini ujian. Panjenengan punya istri itu ujian loh, Pak. Ya, Allah kan firmankan, harta pasangan hidupmu itu semua ujian. Nah, itu bisa jadi nanti terus cara mensikapinya gimana? Nah, pertama orang ketika mendapatkan itu kan jadi zina, seneng lah ketika mendapatkan yang baik, istri, anak, harta, dan seterusnya. Tapi itu hati-hati nanti akan jadi fitnah kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, bahkan bisa jadi aduun, musuh, gitu kan. Nah itu bahaya. Harapannya kan jadi qurrata ayun, penyejuk hati, gitu. Nah, sehingga maka tingkatan ujian itu beda-beda, Pak. Semua akan diuji oleh Allah. Kalimat di dalam surat Al-Baqarah 155 itu kan jelas sekali. Wala nabluwanakum bisaim, wala nabluwanakum. Allah pasti menguji kalian, gitu kan. Semuanya diuji, Pak. Nah, cara menangkapnya saja nanti yang beda. Nah, tapi ujian kenikmatan itu namanya istijrot, adalah dilulu. Gitu. Ya seperti orang nggak beriman pun itu juga diuji. Orang kafir itu kan ada yang kaya raya gitu. Nah itu diuji. Nah, dia sadar nggak kekayaan itu dari mana, untuk apa kekayaan itu, bagaimana kewajiban dia sebagai makhluk yang hidup di dunia ini. Kalau sadar kan mestinya, oh ini semua dari Allah, harus iman pada Allah dan seterusnya. Ngerti Pak? Jadi semuanya diuji. Bentuknya itu yang beda. Ada lagi, monggo. Pak Dokter, mbok tanya toh Pak Dokter. Nambahi Pak Dokter. Iya. Itu Pak, ada Pak Dokter Artanto itu. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya lupa ayatnya di Quran itu ada yang, jadi kalau ada yang ingin mempelajari akhirat, maka ada ilmunya. Untuk mempelajari ilmu dunia, ada ilmunya. Kalau ingin mendapat kedua-duanya, itu juga ada ilmunya. Itu apa namanya? Hadis, Pak. Hadis itu ya? Hadis. Kalau ingin menguasai dunia, pakai ilmu dan seterusnya. Iya. Iya, hadis ya itu ya. Iya. Ya, itu pertanyaan saya itu. Jadi memang Rasulullah pernah bersabda, kalau pengen menguasai dunia pakai ilmu, menguasai akhirat pakai ilmu, menguasai dunia akhirat pakai ilmu. Maka nyambung itu Pak Artanto. Dengan kalau pengen hidupnya tentrem itu pakai ilmu, artinya ilmu itu urutannya dari membaca, memahami, nah itu. Nah, syukur mengamalkan. Sehingga ketika fahamnya yang seimbang, tawazun antara
beberapa aspek tadi, maka nanti tidak akan ekstrim, mengkutub. Gitu. Kalau Nyun Sewu ini dikaitkan dengan panjenengan, kalau orang kesehatan yang paham juga tentang agama, gitu, apalagi juga paham tentang ekonomi, maka kalimat-kalimat pernyataan yang muncul akan enak, gitu, akan seimbang. Tapi kalau hanya ansih kedokteran saja, Nyun Sewu kebanyakan khawatir, karena ada anak saya yang juga dokter ini, yang sangat ketat gitu menjaga abinya ini dengan berbagai protokol yang ada. Ya, tak ikuti. Tapi saya juga kuatkan, takdir itu nggak bisa ditolak, saya bilang gitu. Ya, kalau paham tentang agamanya, insya Allah tetap ikhtiar dilakukan, syariatnya dipenuhi, tetapi tetap diseimbangkan dengan hakikat dan makrifatnya. Sehingga jangan sampai, tak rewangnya, gue APD ternyata juga sakit ini. Gitu. Nah itu akhirnya kan menyalahkan Allah malah nanti. Ya justru alhamdulillah ya Allah ketika aku sudah taat pada apa yang ada, engkau berikan musibah ini. Misalnya gitu. Sehingga ada rasa nikmatnya dalam kehidupan ini. Atau juga gitu, tidak semua keinginan kita itu akan tercapai. Nah, kalau kita paham itu, maka tidak akan memaksakan kehendak. Nah, ilmu juga nih, Pak. Sehingga ketika tidak mendapatkan yang diharapkan, nah itu sering disebut tadi, musibah itu kan sesuatu yang kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu bisa juga ujian. Justru bersyukur, karena di mana kekuasaan Allah, kalau apa yang kita inginkan sakjik saknyet, sekarang berdoa, sekarang mendapatkan. Harus. Kalau enggak, berarti Allah yalah misalnya. Nah itu di mana kekuasaan Allah, hak prerogatifnya dalam mengabulkan atau tidak, itu semua di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sebenarnya cukup indah. Dunia ini semua akan hancur pada masanya, pada waktunya. Kecuali orang yang bersama Allah. Orang yang di jalan Allah. Semua akan mati, kecuali apa yang di hadapan Allah nggak akan mati. Wala takfu, tahu dalam kalimat ini, kalau tadi adalah wala takul magitalu fi sabilillahi amwat gitu. Surat Al-Baqarah lanjutannya sebenarnya itu. Al-Baqarah 154-nya. Jadi jangan kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup. Hanya kalian tidak mengetahui. Sehingga kalau kalimatnya dari suruh sabar dan sholat tadi sebagai penolong, nah kemudian dikaitkan itu. Kalau toh terjadi musibah sampai meninggal pun sudah taat pada Allah, jangan menganggap mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah. Mati itu kan di pandangan kita secara teori kesehatan. Tapi di hadapan Allah mereka hidup, maka tidak ada kematian di hadapan Allah. Hanya kalau bahasa kita kan pindah tempat saja. Nah, selanjutnya ayat 153, 154, 155-nya, semua akan diuji oleh Allah. Baik kekurangan harta, buah-buah, dan seterusnya. Nah, tapi fabasiri sobirin, sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Itu insya Allah, pakai ilmunya. Ya. Monggo, dirasa cukup atau tambahan? Ada lagi? Monggo. Om Bugo, Pak Ga, Om Taufik. Sudah tidak ada lagi? Oke, berarti kalau tidak ada lagi, dicukupkan ya Om Tata? Mungkin bisa dimohon ditutup doa ya, dengan kalau sudah tidak ada, kita minta Pak Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Oke, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya tadi matur kalau syariatnya kalau sakit berobat sesuai SOP, protokol yang ada, itu ikhtiar ya harus dilakukan, wajib itu. Dan sampai ini maksud saya sebelum ini doa.
Dan sampai kemudian ketika walau ada orang yang sakit tidak berobat sembuh, tapi ini bukan hamba yang taat. Hamba yang taat itu kalau sakit berobat karena perintahnya begitu. Tapi jangan sandarkan pada obat semata. Aku sembuh karena obat. Itu juga syariatnya atau hakikat ilmu agamanya perlu diingatkan. Karena yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Buktinya ada orang yang berobat tetap sakit, ada yang berobat juga mati, ada yang mati, ada yang tidak berobat sembuh, dan seterusnya gitu ya. Nah, macam-macam itu. Tapi menurut saya, makna berobat itu tidak pasti pakai kimia. Bisa herbal, bisa terapi, ya mungkin bekam, atau punggung atau apa. Bahkan, menurut saya, doa itu bagian dari berobat. Karena Rasul mengingatkan, doa itu senjata. Bahkan doa itu pedang. Doa itu harapan, doa itu juga komitmen. Ketika kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya, maka komitmennya adalah juga melakukan pengobatan. Dan hanya berdoa saja tanpa pengobatan yang lain. Nah, ketika minta, ya Allah beri aku rezeki, maka konsekuensinya komitmennya bekerja. Dan seterusnya. Alhamdulillah, monggo kita mohon pada Allah agar Allah sendiri akan menjalankan, memproses kita dalam kehidupan ini dengan harapan semoga harapan kita itu sama dengan harapannya atau kehendak Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu. Engkau yang menciptakan kami. Engkau pula yang menghendaki kami hidup di muka bumi ini. Engkau yang menjalankan kami, ya Allah. Maka jalankah kami sebagaimana yang Kau kehendaki pada kami. Izinkan kami untuk ridho atas apa yang Engkau tentukan pada kami. Bimbing kami, ya Allah, agar kami ridho pula apapun yang Engkau berikan pada kami. Kalau toh terjadi musibah, ya Allah, berikan kesabaran pada kami. Berikan cara untuk menghadapinya, cara mengatasinya, sehingga kami bisa tetap taat padamu. Pada akhirnya Engkau akan jadikan kami hamba yang berbakti, hamba yang taat, hamba yang menyatu dengan kehendak-Mu. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak-Mu. Maka jadikan kehendak-Ku adalah kehendak-Mu, ya Allah. Dan Kau biarkan kami dalam kebimbangan. Bimbing kami agar kami istiqomah dalam ketaatan-Mu. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan as'alukal maut. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Taghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana fi amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suki yang sudah berkenan memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Ustaz ya. Allah, nih, atur lebih. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Tanto. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Terus ya, ampun toh, cekap ya. Sampai dulu. Ustaz, matur suwun. Ya. Om Iqbal, halo, Assalamualaikum. Iqbal Harga ya iki. Foto sik aja pamit sik. Mau wis difoto ya Pak Carek, foto meneh ra? Endi Pak Carek?
Pacare emang ngono to. Gambarnya diketokke ben difoto. Matur nuwun, nggih. Kamerane putih. Kuwi lho Om Kun kuwi lho, Om Kun arep pamit lho. Ya, Foto foto sih, Om. Foto. Sing moto sapa? Aku wis ketok rupane kuwi. Om Pugo. Om Eko. Oh iya, ana pacare. Ayo jebret. Aku foto dari sini ya. Ya. Wis dah. Kuwi sapa? Dihitungi no pacare iki wae. Yo. Ayo, janji foto kuwi Pugo, Om Pugo. Ono yayi to. apa ya? Ya. Yuk. 1, 2, 3. Nah, itu ada Yayi. Entar. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3. Yuk, dah. Wes? Dah. Oke. Manis-manis ke. Sampai ketemu Sabtu depan Izin ya. pamit sih. Matur nuwun. Matur nuwun izin pamit sih. Monggo. Berkadat kaya ustaz tenan. Om Dudi. Ya. Yayi iki yayi to Nanti yayi. aku hubungi ke rumah Pak Ustadz, insya Allah. Ya. Wih, alamatnya ngendi ta, Om? Apa? Pak Ustadz iki omahe ngendi? Warung Boto. Walah kene. Oh, tangga to. Ini ada Wetane nggone kuwi jeng rate. Boleh anu dah wetan. Ahli Wetanku ya lor ahli mut tata to. darah. Ahli tata darah. Iya, Al Khairat. Oh. Tadi Pak Ustadz tadi, Om. Pak Basuki tadi, ahli totok darah. Iya, Pak Basuki. Pak Ustadz nek notok cewek piye? Apa ya, Yayasan Al Khairat. Oh, cewek gue palu. Cewek sama ada yang kalau mau ikut jadi apa namanya sing tok notok terapis itu Totok Tanto lho, ya, Pak Dokat. jadi terapis aku ngono iki blank. Totok darah ki sing mucino kae nek terapis ki. Durung sarapan mesti blank ini. Ora lagianku iki blank. Ayo rogi sana apa-apa. Ki ana sing gambar sikil iso. Aku wis lho. Ini ada Bu Siti Rahmah dari Banjarnegara ini, Bu Dokter. Bu Dokter Siti Rahmah. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya, Jeng Rahmah. Oh iya, isih mute karo Rano foto nih. Tadi Mungkin ditinggal mungkin. Anestesi kali. Bagus ini. Ada yang anaknya ikut Zoom tuh. Halo, Dek. Halo Vino. Wes oleh bubar le. Anak-anak rumah yatim. Vino wes oleh bubar ya. Handphone Ya, dipateni. anake Om Budi itu. Nanti linknya tak share ya. Kamu pengen teh? Hah? Boleh. Aku kan di tengah tadi lagi biasa mak-mak sibuk masak. Mat, yo kari lift keluar. Karek tulisan lift dipajat metu. Ya, lift. Udah tuh. Mana? Nek sing nge-lift kae dhewe ra iso ya? Oh, saya bisa. Bisa ta? Hostnya ya. Padane ana sing ngisruhno iso ta? Bisa, makanya. Kalau ada apa-apa gitu langsung kita cret, off dulu. Tendang ya, ditendang. Tendang.
Bisa tendang semuanya, bisa tendang satu persatu. Galae, tak cari galae. Man, jangan lupa besok Sabtu loh, Man. Nggak usah dibel. Seringnya lupa, Pak. Maaf. Kalau Makasih nyari ya, handphone, Mas Warman. tempat Mas Parman ini, Pak Dokter. Jamin murah ya, Man. Insya Allah. Teman-teman pengajian kalau beli handphone tempatmu dimurahi ya. Siap, siap. Nyebut nama ngadep ke hati dimurahi ya. Beli apa? Handphone servis segala macam kuwi. Pak. Tenang nih. Ya, Man. Ini aku mau nyervis BB bisa nggak? Ya. Ya, Man. Izin duluan. Ya, Ya. ya. Wah, harus buka Sebutke toko. alamatmu. Sebutke tokomu, Man. Oh, alah ngaji, Pak. Ora apa-apa, justru dilarisi kowe. Oh, Kan banyak nolong yang butuh ya. Iya. Ya, Harus ya, Indo. Jalan Argo. Nah, Jalan Bantul. perapatan Selatan Dongkelan ya. Ringrut. Selatan Ringrut Dongkelan, wes itu, Pak. Timur jalan. Mobilindo. Wes, murah wes. Selatan Ring Road wes itu Pak bablas tekan Samas so. Pas Bangjo. Pojokan. Ya. Selatan Ring Road, Wetan Dalan. Dongkelan jenenge. Dongkelan. Dongkelan ini perapatan itu. Lah ya toh kan pas perapatan. Tabrak Perapatan. no ya, Dok ya. Wes, Pan, urus tokomu ya. Galaris ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Yayi. Oi. Halo, Jeng Yayi. Namanya Ada kok dari siapa? Jeng Ada Yayi? Eyang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Taufik iki ketemu gambare ra ketok. Sehat toh, Om? Ono neng foto ya. Ono neng foto. Oh, kan tulisan Taufik kok. Mau wis melu foto. Rapopo wis raop to? Nah. Itu praito setu. Ratus rapopo. Sing penting wis raop. Raup wudu subuh mau. Aduh cilok. Wis suwe no. Lho. Acara apa podok Pak Dokat setu-setu kok. Yoga ini kuwi ya, rumah pengajian ya? Yoga iki santri. Santri. Tak kira gambar pupu ya kuwi mau. Tak remove wae deh. Di-remove. Aku kan nganggo HP jadi kita Wes. Tinggal dolan. Uni mana Uni? Kok foto tok? Pakai masak iki, goreng iki. Foto cetlika. Muncul dulu Pak Bu Dokter Siti. Bu Dokter iki ket mau rupane lho ketok ya. Iya. Ning tulisan Dokter tok dulu ya. kelas apa ya? Kelas kelasku. Oh, Oh, kelas E toh Pak Cari? Iya, Loh, jejerku lu kok ora kenal ya aku ya. Kenale ning anu, sapa sih? Hestrin ya? Masa Allah kenek lewat ramene. Ah iyalah. Rambutnya kuning dhewe to, abang dhewe. Model Farah Faset. Ya zaman biyen kan rungono dhewe tok. Kelas 1. Iya, aku isih kuciran rambut dawa. Eris Rano itu nih. Ayi acara ning kuciran kelas 1. Kepangan kuwi. Ya kucir kepang. Nih arep iki. Semangat. At home. Nang dindi ki piye ki? Bel Yayi stay at home bel. Tulan mulu Ero Aziz. Ngerti.
Ngerti-ngerti motoran tekan dindi ya lah. Nggak apa-apa lah daripada stres ning omah. Sing penting ora mampir-mampir. Aku kudu isolasi ora ya Pak Cari? Maksudnya? Karena aku suka Bandung. Rasa lapor sing penting ning omah. Iya ora lapor. Ngapain mangkat ora lapor mulai ora lapor ning pas baline itu kan aku tekan kene jam 7:30 esuk. Waduh enggak koper ngono ya rada-rada konangan. Ora apa-apa. Sing penting pokoknya rasa apa berinteraksi dengan orang dikurangi dulu, udah gitu aja. Yoi, tadi orang gerombol. Karena kan kita nggak ngerti. Nah, kayak sing do pengajo mingguan ini rutin ya, aku ambek geleng-geleng ya. Rasa ngono bojoku ya lho. Kalau nggak salah nih Sabtu Minggu ini balik meneh. Tapi pakai kalau naik kereta dia pakai nggak pakai rapid ding, dia nganggo swab ding. Kalau di rapid positif bojoku. Swab kan juga tetap terbatas 14 hari cuma. Dan rapid. Iya. Kan wes dinas-dinas kan dia kemarin tuh dari Semarang. Oh iya, dinas. Ke Semarang kan Pak pesawat dia pakai swab. Nah, itu yang dipakai. Kan masih berlaku 14 hari. Jadi selama itu masih berlaku ya udah mlaku balik Yogyo. Nek wis ora berlaku lagi njaluk dinas sik meneh. Swabe dibiayai negara. Iyalah, nek orang di dinas ya ora dibiayai. Kitiran dhuwurmu mau tak pikir salib ini. Kuwi. Iki kitiran iki nek apa ora kuat AC. Ayo nganti kitiran. Loh. Doraemon. Iya, omahku ini nganti kaya mabur. Lah, kamar gede asine mung seprapat, setengah padha wae. Itu kamar yo, ruang tamu ini 2 PK iki. Iki 2 PK. Iya. Kamar lama. Tutup kamar iki. Ini ruang tamu tuh ono TV nih. Oh, sampai sana. Maksudnya mai kamar tamu kan? Ruang tamu. Oh iya. Cuman aku sok ratahan AC, jadi pakai itu aja. Pakai exhaust fan tapi exhaust fan apa? Kipas tapi yang dikecilin nomor 3. Kira itu. Oke. Sip. Sebentar lagi. Minggu depan harus pindahan meneh aku. Pindahan ndi? Iya, piye Om Tanto? Aduh, dadi adoh iki. Lah aku dolan dicegati pagare ditutup ngono. Wis dibuka per 1 Juli. Itunya ya wis buka loh. Gerbangnya wis tutup bae. Kupat sayur sama lotek wis buka. Lah aku nek ning Nur Kasana ora iso ya tetep dibatasi Pak apa gerbang. Ya iyalah, kono takmire dokter yo. Aku sampai diparani ning omahku ya ora rono. Lah, cedak omahmu bukannya ono masjid juga? Ya aku makanya ngidul terus, awet Maret kan ngidul terus. Lah kok Pak dokter isu-isu jalan-jalan ngono. Alasannya jalan-jalan golek itu. Iyalah, tapi bagus loh itu kayak apa? Dinding berbagi kan tiap Sabtu di sini. Itu juga dicegati sama istrinya. Bu dokter itu kalau ada yang datang nggak pakai masker kor Bali. Oh iya. Iya. Bu, pakai masker dulu ya. Bali nih, mas. Anak kos pakai masker dulu ya, syukur. Itu Ibu Darwani ya dokter toh kita ya? Iya, Bu dokter Isti. Iya, iso gitu ya, suami istri dokter. Tak kira mau karena bojone Pak dokter, jadi Bu dokter. Ya kan kumpule. Jadi itu kan cedak-cedak. Pak cari isi record lho, kok katut ning link lho. Tindakan kuwi ketoke pisan. Arep kukut.